Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia telah menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat ketegangan di Laut China Selatan untuk saling menarik diri dan menjaga stabilitas dan perdamaian. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama di kawasan. Hal itu disampaikan Retno saat dirinya menghadiri pertemuan informal ASEAN Ministerial Meeting, jelasnya melalui video conference. Untuk situasi Laut China Selatan, Indonesia melihat terdapat 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Hal yang pertama adalah mengenai rivalitas antara kekuatan besar di Laut China Selatan. Dalam hal ini Indonesia menyampaikan bahwa penting bagi ASEAN untuk terus mengirimkan pesan kepada semua pihak agar berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut-Laut China Selatan. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Indonesia bukan merupakan negara climax. Dalam hal ini tentunya negosiasi di antara negara climax menjadi kunci. Selain itu, Indonesia juga mendorong agar negosiasi COC Code of Conduct yang terhenti karena pandemi, juga sudah waktunya dimulai lagi karena kita meyakini bahwa COC akan berkontribusi dalam penciptaan kondusif environment di Laut China Selatan. Hal yang ketiga yang kita sampaikan adalah mengenai Claim 9 Dash Line. Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN penting untuk menunjukkan soliditas mengenai penghormatan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, termasuk lagi mekanisme yang diatur di dalam PCA. Pernyataan itu disampaikan Retno di saat situasi Laut China Selatan sedang panas-panasnya, di mana militer Amerika Serikat dan China terus meningkatkan kehadiran di kawasan yang disengketakan banyak negara itu. Sebagaimana disampaikan Institut Nasional Studi Laut China Selatan dalam laporannya, tingkat kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan telah meningkat tajam sejak Presiden Donald Trump menjabat sejak 2016. Menurut think tank pemerintah itu, Amerika Serikat telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik. 3 kapal induk AS telah dikirim ke wilayah tersebut. Jumlah operasi navigasi kapal-kapal AS di kawasan di bawah kepemimpinan Trump juga jauh lebih banyak dari saat era mantan Presiden Barack Obama. Hanya ada 4 operasi navigasi kapal AS di Laut China Selatan selama 8 tahun masa jabatan Obama, dibandingkan dengan 22 operasi navigasi di bawah pemerintahan Trump sejauh ini. Intensitas kehadiran kapal militer AS di wilayah yang disengketakan itu telah memicu amarah China. Militer negara itu telah berulang kali mengusir kapal-kapal AS dari berbagai perairan yang diklaimnya tersebut. Namun demikian, kapal-kapal AS terus saja melakukan operasi, dengan alasan bahwa klaim China menyalahi hukum internasional dan mereka perlu memastikan keamanan dan kebebasan kawasan. Sayangnya, Presiden Institut Nasional Studi Laut China Selatan Wu Sichun mengatakan aksi AS itu bisa meningkatkan peluang militer negara itu terlibat perang dengan China. Pengerahan militer AS di kawasan Asia Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya, kata Wu saat mempresentasikan laporan tersebut, mengutip AFP. Kemungkinan insiden militer atau lepasnya tembakan yang tak disengaja telah meningkat, tambah Wu. Jika krisis meletus, dampak pada hubungan bilateral akan menjadi bencana besar.